Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat datang di proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Di bawah ini adalah pantauan udara atau aerial terhadap pergerakan sebuah EMU, Electric Multiple Unit, atau transit rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Red Komodo. Kereta ini adalah kereta yang nantinya akan dipergunakan untuk sebagai kereta penumpang, dan ini merupakan pantauan udara dari salah satu sahabat kita, Muhammad.Fakhri_. Ya, beliau ada di IG, jadi silakan di-follow untuk banyak informasi tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, yang satu lagi di sini adalah kereta berwarna kuning, merupakan kereta CIT ya. Kereta ini adalah kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Train yang berfungsi melakukan pengecekan atau inspeksi terhadap jalur, kemudian terhadap listrik, signaling, dan juga kondisi yang ada di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kereta CIT dan kereta Komodo ya, sebenarnya Red Komodo yang warna merah itu sudah melakukan banyak sekali uji coba dari arah Bandung ke Jakarta, serta telah mencapai kecepatan maksimal di 386 km per jam, walaupun secara spek kereta ini mampu ke 420 km per jam. Kereta CIT sendiri sebenarnya paling sering diuji coba dibandingkan dengan Red Komodo, karena memang sebagai fungsinya tadi adalah melakukan uji coba dan melakukan pengetesan terhadap semua aspek yang ada sebelum si kereta merah beroperasional. Tampak di sini keretanya kedua trainset yang saat ini memang digandeng berhenti di sekitar Bekasi di depan Revo Town Mall, dan itu ada di DK 14 ya. Kenapa? Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia, mendukung program strategis nasional, dan sahabat yang selalu memberikan support ya untuk channel On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini adalah alasan yang paling penting kenapa si kereta cepat Jakarta-Bandung, baik itu CIT, kereta CIT ataupun EMU, Komodo Merah, tidak sampai melakukan pengetesan di stasiun paling ujung, yaitu Halim yang berada di kota Jakarta ya. Dan keretanya berhenti di sekitar Bekasi. Nah, ini karena adanya pekerjaan yang sedang berlangsung di dalam stasiun Halim, yaitu pekerjaan penyelesaian atap, bagian atap, kemudian beberapa part dari stasiun seperti eskalator dan lainnya. Nah, detailnya dapat dilihat di channel YouTube-nya sahabat kita, yaitu Beko Asli. Silakan di subscribe ya. Memang stasiun Halim sendiri itu masih dalam tahap penyelesaian, termasuk juga akses. Nah, ini adalah gambar yang sempat kita ambil di beberapa lokasi ya dari sahabat-sahabat kita di YouTuber Kereta Cepat Jakarta Bandung tentang pergerakan kereta yang CIT kemudian bergandengan dengan si kereta EMU Red Komodo, ataupun Red Komodo digandeng dengan Red Komodo sendiri. Speknya si kereta ini seperti apa? Speknya adalah sebagai berikut ya. Panjang dari si keretanya 208 meter, 2 kali lapangan bola ya kurang lebih, kemudian tingginya 4 meter. Speed operasional nantinya 350 seperti yang udah dicoba Pak Luhut bersama dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan pejabat lainnya. Kemudian punya kapasitas ya kurang lebih 601 penumpang dengan ada kelas-kelasnya beserta privilege yang didapatkan di dalam kabin kereta ya. Untuk proses uji coba sendiri itu dilakukan terus-menerus sampai saat ini, sampailah nantinya akan operasional dan akan dibuka untuk umum, terutama bagi masyarakat yang terkena dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diprioritaskan seperti itu. Nah, untuk fase pengetesan sebenarnya sudah sampai 3 nampaknya. Pengetesan fase pertama itu menggunakan Red Komodo dengan berjalan cukup pelan, kemudian diikuti oleh pengetesan berlanjut kereta CIT, dan Red Komodonya berhenti atau tidak digunakan untuk tes ya. Pada fase kedua terdapat pengetesan dari CIT dan bersama Red Komodo, namun intensitasnya jauh lebih banyak, baik itu CIT ataupun si Red Komodonya sendiri. Sedangkan untuk percobaan pengetesan oleh Pak Luhut itu dilakukan menggunakan kereta CIT. Nah, ini adalah kelas-kelas yang ada ya, terdapat VIP class, first class, dan second class, atau
Ada yang menyebutnya juga ekonomi premium ya, atau di second class ini. VIP class itu ada di 1 dan 7 gerbong, 1 dan 8 ya. Kemudian first class ada di gerbong 7 atau kereta ke-7. Kemudian second class atau premium ekonomi ada di selain itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, dari segi tempat duduk kalau kita perhatikan cukup berbeda ya, untuk privilege-nya, tingkat kelapangan. Cuman dengan 45 menit sampai ke arah Bandung ya, duduk di premium class pun, premium ekonomi pun memadai. Nah, ini adalah stasiun-stasiun yang ada, ini render. Namun kalau kita lihat untuk stasiun Halim, Karawang itu mirip. Nah, untuk yang Padalarang, kita lihat dari teman-teman kita yang ada di sana, YouTuber kita Cepat Kata Bandung ya, dengan diketuai oleh Mas Dadan Nandar, itu juga kita dapatkan bangunannya mirip dan hampir samalah dengan si render. Jadi secara implementasi bisa dibilang 90-100% mirip. Nah, untuk jalur ya, di sini terdapat 4 stasiun semuanya total, Halim, Karawang, kemudian Padalarang dan Tegaluar. Kemudian setelah Tegaluar sendiri ada deponya. Nah, untuk stasiun yang berada di elevated atau di atas itu hanya stasiun Halim. Selebihnya ada di subgrade atau di sisi bawah atau di darat ya. Karawang, kemudian juga tadinya ada Walininya belum jadi, adanya Padalarang. Padalarang lah yang nanti bisa di feeder ke arah Bandung menggunakan kereta feeder. Sedangkan Tegaluar kita belum tahu aksesnya. Ini merupakan stasiun Halim beberapa waktu lalu dari channelnya Beko Asli ya. Di Beko Asli ini cukup banyak informasi-informasi yang berada di dalam stasiun ya, itu cukup berguna bagi kita, silakan dilihat. Dan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim itu juga disambungkan menggunakan Skybridge ya ke arah stasiun LRT Jabodebek Halim. Jadi ada jembatan udara atau skybridge seperti itu, nantinya para penumpang menggunakannya ya dari sana tuh, dari kiri ke kanan atau dari utara ke selatan ke arah gedung yang ada di sisi selatan, yaitu stasiun LRT Jabodebek Halim ya. Nah, aksesnya saat ini baru dari stasiun LRT yang benar-benar kelihatan ya untuk masuk ke stasiun Halim yang megah ini ya. Sedangkan yang dari tol kita belum lihat signifikan pergerakannya. Dan satu lagi akses dari arah DI Panjaitan atau dari yang non tol ya, dari sekitar Cawang ataukah nanti Kampung Melayu, Uki, Kalimalang dan lainnya, bisa melewati Jalan DI Panjaitan masuk ke kiri di dekat Kemhan. Memang agak sedikit tricky, jadi perlu kehati-hatian. Mungkin nanti akan ada petunjuk yang masuk ke stasiun Halim yang sudah akan ada banyak mall seperti ini. Nah, jalannya itu agak menyempit ya saat ini dalam proses pelebaran ya. Beberapa sahabat kita menyebutnya ini mirip jalan tikus atau bagaimana ya. Tapi nanti kita akan pantau bersama, mungkin kita bisa memberikan masukan juga buat para pemangku kepentingan ya, agar aksesnya menjadi lebih baik. Karena kalau kita perhatikan stasiun Gambir lah paling tidak ya, punya akses cukup lebar, banyak, nyaman. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah Manggarai ya. Tadi itu adalah akses menuju ke arah DI Panjaitan yang sedang dikerjakan flyovernya karena di sana ada kali. Nah, untuk akses dari tol ya, kita lihat di sini, kita tidak tahu apakah lewat yang ini nih yang sering kita lihat pada saat masuk dari tol dari arah Halim menuju ke arah Jati Bening. Di sebelah kiri ini terdapat satu pintu menuju ke arah stasiun, tapi ini dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan yang operasional ya, yang sedang ikut dalam proses konstruksi pembangunan dan lainnya. Untuk kendaraan umum ya, kendaraan pribadi memang tidak diperbolehkan masuk ke sini. Mungkin nanti ya kalau misalnya sudah selesai. Ini kondisi stasiun Halim pada saat sebelum dipasang lapis atap kedua ya, karena saat ini sudah dipasang lapis atap kedua dan menjadi lebih tebal ya sisi atap di atasnya. Bagian atas atap itu juga dibuat seperti transparan, itu untuk memasukkan cahaya. Tadi kita lihat di channelnya Beko Asli ya. Nah, ini adalah semacam gardu. Ini gardunya nampaknya buat si kereta LRT Jabodebek nih di sekitar sini. Oh, sudah ada Indomaret ya di dalam sana. Kalau kita lihat, oke. Cepat juga ya mencari celah. Baik,
Ini adalah pergerakan kereta kalau yang dari Bandung ya, dari Bandung kereta CIT ini dari arah Tegaluar mau menuju ke arah Jakarta atau ke arah barat. Jadi di sini ada tikungan ya. Kalau nggak salah namanya Jembatan Eksen. Benarkah sahabat-sahabat kami dari Bandung, Kang Jevano dan Gang Dadan bersama Kang Tamim dan seterusnya. Jadi kereta akan berbelok di sini ya, dan tidak mungkin akan kencang karena di sini treknya balas ya. Jadi trek si kereta cepat Jakarta Bandung ya, kalau kita perhatikan sepanjang jalurnya itu ada dua tipe, trek balas dan slab trek ya. Trek balas ini sama seperti di depan, itu menggunakan bebatuan di sekitar relnya untuk stabilisasi ya, untuk mengalirkan air, mengurangi tekanan dan lainnya, membagi beban ya. Sedangkan yang slab track, disitulah kereta cepat di Kota Bandung bisa kencang. Nah, ini pada waktu Pak Luhut melakukan uji coba ya dari IG-nya Ditjen Perkeretaapian bersama Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengingat area operasional dari kereta cepat Jakarta Bandung ini masih di sekitar Jawa Barat, walaupun nantinya ada rencana akan diteruskan ke arah Surabaya. Baik, sebelum ke sana lagi, kita lihat di sini ya, dahulunya kereta cepat itu dimulai oleh Jepang ya. Jepang bersama Prancis, kemudian Jepang, Cina masuk ya pada tahun 2004. Lalu pada akhirnya Cina lah yang paling panjang dari jalurnya. Makanya mungkin, ini hanya mungkin ya, salah satu pertimbangan dari pemerintah adalah memilih China sebagai negara yang akan membantu Indonesia dalam high speed railway pada waktu itu untuk mewujudkan kereta cepat Jakarta Bandung, karena faktor ini mungkin ya salah satunya. Ya, ini pantauan kita di DK41 2 minggu yang lalu. Jadi di sini kereta cepat Jakarta Bandung bisa mencapai top speed ya, dikarenakan di sini slab track. Nah, slab track itu adalah track di bawahnya tuh beton langsung tanpa ada balas. Jadi secara kekuatan dan lainnya mungkin itu memudahkan kereta untuk mencapai top speed ya. Baik, kita pantau bersama sampai dengan Agustus nanti operasional. Semoga akselerasi ekonomi makin baik untuk Indonesia, makin maju.